warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasula Putri M, NIM A1D118140, ruang 4. Saya mahasiswa dari Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membuat sebuah video presentasi mengenai perkembangan iptek di berbagai aspek kehidupan, dan juga saya akan menggunakan media PPT atau PowerPoint di dalamnya. Langsung saja kita ke presentasinya. Poin yang pertama yaitu perkembangan iptek. Nah, perkembangan iptek atau kemajuan iptek ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari di dalam kehidupan masyarakat. Kenapa? Dikarenakan kemajuan iptek ini akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Khusus dalam teknologi, masyarakat telah menikmati atau merasakan banyak positif yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah diciptakan. Yang dimana setiap inovasi yang telah diciptakan itu memberikan manfaat positif bagi kehidupan masyarakat. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa inovasi-inovasi yang telah diciptakan ini memberikan ancaman yang sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan iptek di berbagai aspek kehidupan. Nah, aspek kehidupan di sini ada 5 yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu bidang informasi dan komunikasi, yang kedua yaitu bidang ekonomi dan industri, yang ketiga yaitu bidang budaya dan sosial, yang keempat bidang pendidikan, dan yang terakhir bidang politik. Baiklah, di bidang informasi dan komunikasi itu terdapat banyak sekali dampak positif dan negatif di dalamnya. Nah, salah satu dari dampak positifnya yang pertama yaitu kita dapat mendapatkan informasi yang terbaru dan akurat dari belahan bumi manapun atau dari daerah manapun yang sangat jauh, dan itu sangat cepat hanya melalui internet. Yang kedua yaitu kita dapat berkomunikasi dengan teman, keluarga, sahabat, pasangan dengan jarak yang sangat jauh hanya menggunakan handphone atau gadget yang kita gunakan. Yang ketiga, kita mendapatkan layanan bank dengan sangat mudah. Baiklah, bidang selanjutnya yaitu bidang ekonomi dan industri. Nah, di bidang ekonomi dan industri ini juga memiliki dampak positif dan negatif di dalamnya. Dampak positifnya yaitu yang pertama, produktivitas dunia industri yang semakin meningkat atau semakin berkembang. Kenapa? Dikarenakan kemajuan teknologi ini akan meningkatkan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun dari aspek jenis produksi itu sendiri. Dampak positif yang kedua yaitu persaingan di dalam dunia kerja. Kenapa? Dikarenakan dengan adanya persaingan di dalam dunia kerja ini, pekerja akan dituntut selalu menambah skill atau menambah pengetahuan yang ia miliki. Selain dampak positif, adapun dampak negatif di dalam bidang ekonomi dan industri ini. Yang pertama yaitu terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memenuhi kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Dampak negatif yang kedua yaitu sifat konsumtif akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi ini yang akan melahirkan generasi yang secara moral akan mengalami kemerosotan. Bidang selanjutnya yaitu bidang budaya dan sosial. Nah, di dalam bidang budaya dan sosial ini memiliki dampak positif dan negatif di dalamnya. Nah, dampak positifnya yaitu perubahan kepribadian pria dan wanita. Banyak pakar yang berpendapat bahwa kini semakin besar porsi wanita memegang posisi sebagai pemimpin, baik dalam pemerintahan maupun dalam dunia bisnis. Dampak positif yang kedua yaitu meningkatnya rasa percaya diri. Selain dampak positif yang ditimbulkan tadi, adapun dampak negatif yang ada di dalam bidang budaya dan sosial ini, yaitu yang pertama, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kenapa? Dikarenakan dengan kemajuannya atau meningkatnya ekonomi, menekankan mereka
pada upaya pemenuhan material, ya, sehingga membuat mereka menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani. Dampak negatif yang kedua yaitu kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja yang semakin meningkat dan berkurangnya atau semakin lemahnya tradisi kewibawaan di dalam masyarakat. Nah, dan sekarang itu malah seringnya di kalangan remaja itu melakukan aksi perkelahian atau tawuran, coret-coret atau tindak kriminal yang lain, dan semakin meninggalkan tradisi masyarakat seperti gotong royong atau suka tolong menolong dan sebagainya. Dampak negatif yang ketiga yaitu pola interaksi yang berubah. Kenapa? Dikarenakan dengan adanya kemajuan teknologi atau adanya teknologi yang semakin canggih seperti handphone, komputer, laptop dan sebagainya, itu membuat pola interaksi kita yang ada di lingkup keluarga itu semakin berkurang, dikarenakan kita selalu asik dengan dunia kita sendiri dengan menggunakan handphone, komputer, laptop dan lain sebagainya. Bidang selanjutnya yaitu bidang pendidikan. Nah, di dalam bidang pendidikan ini juga memiliki dampak positif dan dampak negatif di dalamnya. Dampak positif dari bidang pendidikan itu yang pertama, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dampak positif yang kedua yaitu munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang dapat memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Selain dampak positif yang ada di dalam bidang pendidikan, ada pun dampak negatifnya. Yang pertama yaitu kerahasiaan alat tes yang semakin terancam. Dan yang kedua, dampak negatifnya yaitu penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu yang ingin melakukan tindakan kriminal. Bidang yang terakhir yaitu adalah bidang politik. Nah, di dalam bidang politik ini juga memiliki dampak positif dan negatif di dalamnya. Dan dampak positifnya yang pertama yaitu meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Dampak positif yang kedua yaitu dapat tersampainya informasi dan berita politik dengan secara cepat. Selain dampak positif, ada pun dampak negatif di dalam bidang politik ini. Yang pertama yaitu timbulnya gelombang demokratisasi atau inginnya timbul kebebasan di dalamnya. Dampak negatif yang kedua yaitu adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan NKRI. Dampak negatif yang terakhir atau yang ketiga yaitu timbulnya fanatisme rasial, etnis, dan agama di dalam forum organisasi. Baiklah teman-teman, itulah hasil dari presentasi dari saya mengenai perkembangan iptek di berbagai aspek kehidupan, yaitu ada 5 aspek. Yang pertama di bidang informasi dan komunikasi, yang kedua bidang ekonomi dan industri, yang ketiga di bidang budaya sosial, yang keempat di bidang pendidikan, dan yang terakhir di bidang politik. Dan semoga penjelasan saya tadi atau presentasi dari saya tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya mohon maaf jika ada kata salah yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.